Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di DA Talk. Sajikan narasi berbagi inspirasi. Kalian tahu gak sih, akhir-akhir ini siswa-siswi SMP Muhammadiyah Darul Arqam Karanganyar sering meraih juara dalam bidang bahasa Inggris, yaitu yang ini Dan ini. Dan sudah hadir bersama kami bintang tamu yang sangat spesial, yaitu Miss Fitri. Halo Miss Fitri, selamat pagi. Selamat pagi, Naila. Gimana nih Miss kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Aku mau nanya nih Miss, boleh diceritakan awal mula menyukai bahasa Inggris hingga menjadi guru bahasa Inggris? Oke, ya. Kalau awal mula saya suka bahasa Inggris tuh dari SD. Waktu SD itu pertama kali dapat pelajaran bahasa Inggris tuh menantang, menyenangkan seperti itu. Nah, sampai akhirnya saya di SMP itu ketemu sama teman-teman yang suka juga dalam bahasa Inggris. Jadi kita kayak tuker-tukeran lagu bahasa Inggris, terus nanti nonton film bersama-sama seperti itu. Jadi dari awalnya tertarik, terus ketemu teman yang sama, terus akhirnya ya sampai sekarang jadi guru bahasa Inggris. Oke. Gitu. Kalau boleh tahu background keluarga Miss Fitri itu emang guru juga atau yang suka bahasa Inggris atau gimana? Oh iya, kalau untuk keluarga, bapak ibu saya memang guru, cuman bidangnya bukan di Bahasa Inggris. ya. Oh, oke. Tapi kalau untuk kakak saya kebetulan juga suka bahasa Inggris, cuman kakak saya itu sukanya nonton bola pakai bahasa Inggris juga. Jadinya dari situ, tahu negara-negara yang lain yang pakai bahasa Inggris seperti itu. Oke. Lanjut nih Miss, apa sih hal yang dianggap sulit dalam bahasa Inggris padahal tuh nggak susah-susah banget? Oke, yang paling sulit ya kalau anak sekarang itu kemungkinan kebanyakan anak itu tidak pede untuk ngomong bahasa Inggris ya, speaking in English. Okay. Nah, padahal kalau kita terbiasa, kalau kita pakai aja kata-kata sesimpel mungkin yang biasa dipakai sehari-hari, itu sebenarnya bisa meningkatkan skill kita atau kemampuan kita untuk pakai bahasa Inggris di keseharian seperti itu. Ya, jadi harusnya anak-anak sekarang yang zaman sekarang udah modern banget gitu ya, bisa lebih explore untuk bisa speaking, public speaking, bikin vlog seperti itu. Nanti lama-lama mungkin dari situ bisa belajar ngomong pakai bahasa Inggris dengan pede gitu. Oke. Aku mau nanya lagi nih Miss, hal apa yang paling bikin Miss Fitri senang saat kayak ngajar bahasa Inggris di kelas gitu? Oke, ya. Satu hal yang mungkin bikin saya amazing gitu ya, merasa wah luar biasa anak-anak sekarang. Anak zaman sekarang itu mereka sebenarnya sangat dekat dengan bahasa Inggris, punya banyak kosakata yang keren-keren kayak gitu ya, yang nggak saya sangka mereka tuh udah tahu. Nah, cuman ya memang tadi ya beberapa mungkin environment-nya atau lingkungannya belum mendukung untuk ngomong dalam bahasa Inggris. Tapi ternyata tuh mereka ada yang tahu loh bahasa Inggrisnya ini, ada yang tahu kata-kata yang lagi tren gitu. Dan itu, oh iya, mengajar bahasa Inggris menyenangkan dan ternyata dekat juga dengan anak-anak gitu. Oke, kan di dalam bahasa Inggris itu kan cukup sering ya Miss ada perlombaan. Nah, kira-kira lomba-lomba apa aja sih yang ada di bidang bahasa Inggris? Oke, yang bahasa Inggris yang sering sering diikuti ya. Kalau yang paling sering kita ikuti adalah speech atau kita sebutnya pidato bahasa Inggris. Okay. Lalu ada storytelling, dan yang sering kita ikuti juga ada news reading ya, jadi news anchor, pembawa berita seperti itu. Nah, 3 kategori lomba ini itu yang memang menarik untuk anak-anak dan memang sering dilombakan. Jadi kami pasti join kalau ada lomba-lomba yang seperti ini. Oke, kan Miss Fitri juga jadi salah satu pembina lomba-lomba yang seperti itu kan Miss? Iya, betul. Kalau boleh tahu dulu waktu SMP atau mungkin SMA tuh Miss Fitri juga emang ikut lomba-lomba seperti itu makanya bisa jadi pembimbing atau gimana nih? Atau kebetulan atau seperti apa? Sebenarnya dari belajar ya. Kalau saya memang ketertarikan bahasa Inggris kan dari kecil, dari SMP. Dulu tuh saya pernah ikut lomba cuman antar kelas aja gitu. Dan ya mencoba berani untuk ngomong dalam bahasa Inggris. Saat itu tuh lombanya speech juga. Nah, di SMP kelas 2 atau kelas 3 gitu, cuman lingkup anak sekolah saja gitu. Nah, dari situ ternyata bahasa Inggris juga menyenangkan gitu ya untuk
dipahami, menjelaskan misalkan sesuatu ke dalam bahasa Inggris tuh juga menyenangkan. Cuman setelahnya itu nanti saya di SMA itu nggak terlalu fokus ke bahasa Inggrisnya. Cuman kayaknya saya tertarik di kuliah gitu. Nah, pas kuliah itu lebih explore, ketemu teman lagi yang jago banget bahasa Inggrisnya. Jadi dia yang ngajarin ngomong yang bagus, kebetulan dia juga public speakingnya bagus. Akhirnya saya malah belajar ke teman saya yang kuliah itu, diajarin cara ngomong presentasi yang bagus kayak gitu. Nah itu jadi modal ya, oh ternyata ya modalnya cuma kita pede, terus itu belajar yang benar-benar gitu, sama kita yang penting tahu apa yang mau diutarakan. Kita akan bisa belajar bahasa itu dari apa yang dekat sama kita. Nah, tim bahasa Inggris SMPDA kan sering memenangkan lomba kan, Miss? Ya, Nah, alhamdulillah. tipsnya itu apa? Apa sih, Miss? Oke, ya untuk lomba-lomba yang sering diikuti, contohnya speech kayak gitu, sebenarnya yang paling utama itu adalah kekompakan antara tim guru atau tim pembina dengan anak yang kita pilih gitu. Jadi tipsnya pembinanya kita itu juga pasti akan kumpul, akan memberikan yang terbaik seperti itu. Nanti anaknya itu pasti, kalau kami akan seleksi dulu ya pastinya. Habis itu kami akan memberikan briefing. Nanti kalau lomba itu kalian harus yang pertama fokus, yang kedua benar-benar ya harus sungguh-sungguh. Nanti yang ketiga arahan dari kami, dari tim bahasa Inggris itu akan biasanya dipatuhi sama anaknya. Nanti kita kalau udah sesuai sama juknis, kita udah lihat juknis, anaknya mau ikut sama arahan dari tim, insya Allah nanti lombanya akan menang seperti itu. Oke, jadi kayak tipsnya juga nurut sama pembina gitu ya, Miss? Iya, Oke. itu salah satunya ya. Proses latihan yang dilewati sama teman-teman yang mau maju buat lomba itu seperti apa sih, Miss? Oke. Untuk seleksi pemilihan anak yang akan masuk lomba, pasti kita mengadakan dulu seleksi ya, anak yang minat ke bahasa Inggris tuh yang mana saja gitu. Nanti dari situ kami akan biasanya seleksinya bisa lewat klub ya, klub bahasa Inggris, atau nanti kalau sudah mengerucut kami akan pilih beberapa siswa lalu kami berikan project, misalkan storytelling atau speech hafalan dalam 1 minggu. Dari beberapa itu akan kami cek mana yang paling bagus, mana yang paling Cepat menghafal. betul, mana yang sekiranya tuh punya daya tarik untuk ngomong bahasa Inggris tuh lebih, seperti itu. Jadi setelah itu nanti seleksinya selesai, dari beberapa guru juga sudah melihat anaknya, insya Allah kami kalau dari beberapa pandangan kan, oh iya semuanya misalkan satu ya, anak ini udah bagus nih, cocok buat lomba. Nah itu nanti baru kita akan asah skill yang lain. Contohnya misalkan kita tambahkan cerita yang bagus, terus kita beri dia latihan-latihan pronunciation, expression seperti itu agar nanti menunjang penampilannya saat tampil di lomba. Oke. Kalau boleh tahu tips pemilihan cerita yang pas tuh gimana sih, Miss? Oke. Ya untuk yang storytelling ya. Iya. Storytelling maupun speech sebenarnya hampir sama, kita sesuaikan dengan tema dulu. Kalau kita sudah punya tema seperti itu, cari yang menurut kami dari tim adalah yang paling menarik ya, menarik untuk anak dan mudah untuk diekspresikan seperti itu. Jadi ceritanya yang pertama pasti yang familiar dulu. Misalkan kalau dari kami Jawa Tengah misalkan ya, berarti kita akan cari cerita-cerita yang familiar kayak Roro Jonggrang, kayak misalkan Timur Emas gitu yang Jawa banget dan anak udah tahu. Nah lalu kalau mereka sudah punya background knowledge pertama, nanti mereka akan mengubahnya dalam bahasa Inggris. Nah di situ nanti paling nggak mereka udah punya feel, oh saya tuh mau cerita yang ini loh gitu. Tinggal nanti kami dari tim memberikan arahan, misalkan mana kata-kata yang perlu ditekankan, mana ekspresi yang harus ditambahkan, seperti itu. Nanti insya Allah dari cerita yang terpilih bisa disampaikan atau performnya lebih baik. Jadi kan kalau misalkan siswanya juga ekspresif itu kan lebih
bisa mendalami lagi ya, Miss. Nah sebenarnya siswa juga sangat mempengaruhi ya. Jadi nggak cuma kami dari tim yang berusaha keras, tapi siswanya itu juga menjadi faktor penentu kita gitu. Jadi siswanya pasti yang kami pilih adalah yang satu dia punya tanggung jawab ya. Kalau udah dipilih itu saya tuh juga harus menang. Iya. Gitu. Kalau tim bahasa pasti kita akan bilang, nggak, kita targetnya juara 1, targetnya kita harus juara 1. Nah anak-anak yang kami pilih biasanya insya Allah bisa diamanahi seperti itu. Jadi dia juga punya mental juara, dia juga punya kerja keras. Terus misalkan diminta latihan itu pasti juga bersungguh-sungguh gitu ya. Jadi hasilnya tuh maksimal banget karena kita jadi satu tim yang solid kayak gitu. Karena dia juga pengennya kan juga pasti menang gitu kan, Miss. Jadi dia berusaha. Oke, terakhir nih Miss, pesan Miss Fitri buat kita biar lebih semangat dalam belajar, terutama dalam belajar bahasa Inggris. Oke, tips ya ini ya berarti ya. Oke, kalau tips belajar bahasa Inggris yang pertama banget itu memang harus tertarik dulu ya. Cari sesuatu dalam bahasa Inggris tuh yang menarik buat kalian. Misalkan kalian tertariknya ke hiburan ya, kayak lagu atau kayak misalkan buku seperti itu. Kalau tertarik, udah punya rasa tertarik, nah kalian coba deketin tuh, misalkan lagu ya yang lagi viral gitu, didengerin, terus nonton filmnya ditambahin banyak sama tanpa subtitle misalnya kayak gitu. Itu untuk menarik diri dulu ke bahasa Inggris, maksudnya biar terbiasa mendengar gitu ya. Kalau udah terbiasa mendengar, kayak oh aku tahu nih cerita ini, oh aku paham cara ngomong ini, nanti baru kita cari teman yang misalkan frekuensi. Iya benar, satu sama kesukaannya seperti kita. Teman itu bagus banget ya, terutama untuk melatih kita berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Nah kalau udah punya teman, udah bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris, lebih bagus lagi, nanti kalian bisa mengembangkan diri, misalkan mencari informasi-informasi dalam bahasa Inggris yang lebih menarik lagi. Contohnya berita bahasa Inggris misalnya kayak gitu, atau buku-buku jurnal-jurnal yang pengen kalian tahu. Jadi informasi dari bahasa Inggris yang lebih menarik itu bisa kalian dapatkan gitu. Yang pasti jangan takut dulu lah sama bahasa Inggris ya. Harus berani. Iya, walaupun lingkungan kita itu belum bahasa Inggris semua gitu, tapi kalian nggak apa-apa. Belajar bahasa Inggris tuh nggak, atau ngomong bahasa Inggris tuh nggak perlu menunggu sampai nggak perlu keluar negeri dulu. Di sekitar kita bisa kok kita ajak, atau kita jadikan teman ngobrol bahasa Inggris, bisa kita ajak tukar pikiran pakai bahasa Inggris kayak gitu. Nah kalau udah merasa punya teman, punya komunitas kayak gitu, insya Allah nanti belajar bahasa Inggrisnya tuh lebih enak. Oke, makasih Miss Fitri buat tipsnya. Dan seneng banget nih bisa ngobrol-ngobrol sama Miss Fitri. Oke, semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi bagi siapa saja yang mendengarkan siaran ini. Sampai ketemu di The Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say bye Miss. Bye.